Kita tahu yang namanya kompos adalah pupuk organik padat, ya tidak? Kan kalau pupuk organik dalam bentuk cair disebut pupuk cair. Dan kompos termasuk cair atau padat? Padat. Dan kompos pada dasarnya adalah hasil dari proses fermentasi bahan organik yang dilakukan oleh atau dirombak oleh mikroorganisme, betul tidak? Dan pada dasarnya sebetulnya hutan sudah melakukan itu setiap hari. Sekarang gini, lihat, hutan pernah dipupuk tidak? Enggak. Tapi kok dia subur-subur, bahkan logika dan nggak usah hutan, karet dipupuk enggak? Karena sebetulnya setiap hari daun-daun dari pepohonan besar itu jatuh, dan ketika dia jatuh maka mikroorganisme yang berada di bagian perakaran atau di bagian tanahnya itu langsung bekerja buat ngerombak dedaunan menjadi unsur hara. Dan ketika sudah jadi unsur hara maka lama-kelamaan akan diserap lagi oleh pohon utama, dan pohon utama akan memunculkan daun lagi, jatuh lagi, kemudian dirombak lagi jadi makanan, naik lagi jadi daun, jatuh lagi, kemudian dirombak lagi, dan gitu aja terus siklusnya. Nah, selama ini terkadang dalam usaha budidaya kita jarang meniru apa yang dilakukan alam, bener nggak? Contoh tanam jagung, ya nggak? Habis tanam jagung, gitu kan, habis dipetik jagungnya, kemudian batangnya diapain? Ya kan, salukut, kemudian diapain lagi, tebang, gitu kan. Bahkan kalau kau mintanya ambil lah, bertahan ambil ha. Nah, gitu. Padahal sebetulnya yang sangat disayangkan adalah kita membuang sumber daya yang luar biasa. Nah, terkadang gitu kan kita itu jarang memahami apa yang dilakukan alam, apa-apa semuanya beli, apa-apa semua beli. Padahal enggak ya Bapak Ibu semuanya, semua itu bisa kita kembalikan lagi pada lahan pertanian kita. Lalu mungkin kita bertanya gitu kan, kalau kita mengomposkan kan butuh waktu, ya enggak? Kalau misalnya contoh nih jagung, ya kan, batang-batang jagung kalau dikomposkan kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, ya enggak? Lalu bagaimana sih cara cepat agar batang-batang dan juga daun jagung itu cepat jadi kompos, 1 hari jadi kompos? Gimana? Di rumah ada sapi. Sapi makan, setelah keluar jadi kompos. Iya. Begitu. Jadi kalau yang baru keluar itu pada dasarnya masih mengandung bakteri rumen sapi, dan bakteri rumen sapi itu adalah bakteri yang membantu sapi dalam melakukan pencernaan. Nah, jadi di dalam perut sapi, kan mungkin logika enggak, yang namanya rumput gitu kan, kemudian bisa jadi daging. Kan dari mana gitu kan, logikanya dari mana? Nah, jawabannya karena mikroorganisme rumen sapi, mikroorganisme di dalam perut sapi tersebut yang bekerja buat merombak bahan-bahan atau rumput-rumput tersebut jadi nutrisi dan unsur-unsur yang dibutuhkan dari kehidupan si sapi tersebut. Nah, ketika baru keluar sebetulnya masih mengandung mikroba-rumen, tapi semakin waktu berjalan maka mikroba-rumen tersebut semakin terkontaminasi. Makanya sebetulnya yang paling bagus kalau kita ngambil pupuk kandang sapi itu kapan? Saat beberapa menit setelah keluar itu masih mengandung mikroba-rumen sapi. Nah, makanya panas. Dan itu masih bisa kita gunakan, mikroba rumen sapi masih bisa gunakan untuk mengomposkan bahan lain. Iya, contoh kan baru keluar nih, jangan dibayangin ya, cerak langsung keluar gitu kan. Dibayangin ya, dibayangin, jangan dibilangin, jangan dibayangin gitu kan. Ya, contoh misalnya kan baru keluar, habis keluar gitu kan langsung diserok, langsung kemudian masukin dalam kompos, kemudian tumpuk aja dedaunan-dedaunan, maka dedaunan tersebut ketika terfermentasi itu bakal jauh lebih cepat dibanding dengan tanpa menggunakan bakteri atau mikroorganisme lain. Kenapa? Karena mikroorganisme rumen itu masih ada, masih berkembang. Tapi kalau misalnya kotoran sapi sudah terdiam selama beberapa hari, maka mikroba rumennya semakin terkontaminasi. Dan yang namanya mikroba kontaminan ini pada dasarnya 2 kali lebih kuat daripada mikroba yang memang bukan tempat aslinya. Tempat aslinya kan di dalam perut nih. Nah, di tempat yang memang tertutup. Sementara kan dia ketika kita komposkan itu terbuka. Ketika kita dibiarkan dalam kondisi terbuka, maka mikroba-mikroba tertentu yang memang nggak tahan udara dia mati. Maka kalau kita habis keluar, kemudian kita pindah, kemudian kita tumpuk bahan-bahan organik, kemudian kita tutup, maka kita akan menghalangi keluar masuknya oksigen, dan saat itu mikroba rumen sapi tersebut akan mengomposkan kompos-kompos yang kita siapkan. Nah, jadi silakan kalau mau coba seperti itu yang dilakukan alam. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua. Nah, seperti yang saya bilang dari awal tadi, bahwa setiap hari alam bekerja melakukan siklus namanya siklus perombakan bahan organik.
Jadi setiap ada daun yang jatuh, kemudian mikroba di dalam tanah itu akan mengomposkan material-material organik sehingga jadi nutrisi dan juga unsur hara bagi pohon utama, ya tidak? Nah, ketika jadi unsur hara kemudian naik ke daun, maka jadi daun, kemudian jatuh lagi, dan itu siklusnya berulang aja terus. Maka sebetulnya kita boleh kok mendapatkan kompos dengan cara instan. Ngumpulin dedaunan udah lapuk. Ketika dedaunan tersebut kita kumpulkan dan sudah terkumpul, maka kita sudah mendapatkan kompos yang kita inginkan. Dan dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Dan hari ini kita akan praktek. Prakteknya apain? Kita cari kompos. Untuk lahan di belakang sini, kita praktek bersama bagaimana nanam cabai tanpa menggunakan pupuk kandang. Mantap. Tujuan kita di sini bagaimana caranya supaya hemat. Bayangin coba yang sebelumnya misalnya 50 karung pupuk kandang kan 15.000 misalnya. Berarti kan duitnya 7,5, ya nggak? Nah, bayangkan kalau duit 7,5 tersebut kita bisa hemat hanya dengan bisa menggunakan kompos alam. Kalau misalnya kita bisa menghemat 750.000, maka 750.000 tersebut masih bisa kita pergunakan untuk sarana produksi lain. Faktanya 70% kegiatan usaha tani itu lebih banyak dihabiskan duitnya pada dua hal, pupuk dan juga pestisida, bener nggak? Nah, di situ maka hal-hal yang tidak perlu kalau kita bisa tekan, maka duitnya kita bersubstitusi ke sini. Yang tadinya di sini kita substitusi ke sini, lumayan udah mengurangi biaya. Maka Bapak Ibu semuanya silakan, gitu kan. Dan parahnya lagi gitu kan, yang namanya pupuk organik padat, contoh tai ayam, kotoran ayam. Kadang baru masih di kandang udah jadi pesanan orang, ya enggak? Nah, ini yang jadi masalah gitu kan. Maka kita mulai berpikir gimana sih caranya supaya jangan rebutan gitu. Karena yang namanya hukum ekonomi, ketika barang tuh permintaannya banyak sementara barangnya sedikit, harganya jadi naik. Berbeda dengan siam madu. Ketika barangnya banyak, yang meminta sedikit, maka harganya. Nah, artinya setelah ini kita akan praktek mencari kompos alam yang nanti akan kita taruh di lahan yang di sini sebagai media praktek kita bersama. Oke, dan nanti juga siapa tahu Bapak Ibu semuanya mau berbudidaya di lahan masing-masing, juga silakan dipakai kompos yang sudah lapuk tersebut. Selanjutnya sedikit lagi Bapak Ibu semuanya, yang dimaksud dengan kompos lapuk itu seperti apa sih, ya enggak? Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kompos lapuk tersebut terdiri dari beberapa bagian. Contoh, ini adalah tanah. Dan ini adalah bagian atas. Maka yang kita ambil adalah bagian bawah. Di atas dari tanah, di bawah dari daun atas. Kan yang di atas, bagian atas ini daun baru. Di bawah, paling bawah sini tanah, maka di antara daun baru dan tanah itulah kompos yang sudah lapuk. Maka silakan diambil. Nah, jadi caranya kita habis ada dedaunan kita buka dulu, habis kita buka, nah baru silakan diambil. Tapi tolong hati-hati, takutnya nanti ada yang keluar, bias langsung keluar apa? Sederhana Bapak Ibu semuanya, silakan dengan cara seperti ini, insya Allah kita bisa mensubstitusi penggunaan dari pupuk kandang supaya kita lebih hemat dalam berusaha tani, sehingga uang tersebut bisa kita pergunakan untuk keperluan-keperluan kita yang lebih penting lagi. Jadi fermentasi dengan mikroba rumen, jadi berapa lama waktunya untuk jadi, ya nggak Pak? Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, kriteria matang dari satu kompos, itu kompos berubah tekstur. Berarti yang tadinya keras, yang tadinya banyak ranting-ranting segala macam, kemudian melunak. Nah, artinya kompos tersebut sudah jadi. Nah, kemudian warna yang semula masih hijau, kemudian berubah jadi melapuk dan semakin hitam, maka kompos tersebut jadi. Lalu berapa lama waktunya? Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang sebulan, tergantung bahan apa yang kita gunakan. Amun kayu-kayu kira-kira dianak talawas bae. Ya kada? Apalagi sabut kelapa. Tapi semakin lunak bahan tersebut, semakin cepat dilakukan pengomposan. Dan mikrobanya kalau pakai kotoran sapi itu wajib yang baru sekali, karena semakin lama itu akan terkontaminasi. Apalagi kandang sapi itu kan penuh dengan mikroba, penuh dengan bakteri, ya tidak? Maka semakin lama kita biarkan, bakteri tersebut akan semakin masuk dan mengalahkan bakteri rumen yang utama. Maka kalau semakin lama itu akan terkontaminasi.
Lalu ada lagi yang namanya rumen asli, ada lagi yang namanya mikroba rumen asli, yaitu berada pada tempat penyembelihan hewan. Kan orang nyembelih hewan itu kan pasti dibongkar ya kada. Terkadang masih ada makanannya ya kada. Nah, itu juga bisa digunakan, dan faktanya lagi mikroba rumen asli yang di penyembelihan itu 2 kali lebih baik, bahkan 3 kali lebih baik daripada mikroba yang udah keluar. Iya, sebentar lagi kurban. Nah, jadi silakan bentar lagi kita kurban gitu kan. Siapa tahu di sini ada yang jadi panitia, maka rumennya dipinta. Makanannya dipinta gitu kan, makanan yang dalam perutnya di sana diminta. Nah, itu nanti kita langsung ambil. Kalau mau kita simpan Bapak Ibu semuanya, silahkan nanti ambil ember yang ada tutup aslinya. Nah, jadi beda ya, yang namanya ember kita tutup dengan karung itu tutup bukan asli, tutup palsu ya dah. Tutup asli itu ada ember sama tutupnya. Nah, kan gitu. Kita ambil, ya kan, kita ambil rumennya, kemudian kita masukin ke sana, tambahin gula sekitar 100 gram, gula putih atau gula merah nggak jadi masalah, tambahin air sekitar 1-2 liter. Tutup. Nah, itu kalau mau kita tahan lama, tapi kalau memang nggak ada ya sudah. Dan faktanya lagi Bapak Ibu semuanya, mikroba rumen itu bukan cuma mengandung bakteri yang luar biasa, tapi mengandung enzim juga, dan enzim ini yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi. Sebagai contoh, peran dari enzim, bubuhan pian di sini pernah kada makan daging sapi? Pernah? Daging sapi. Bayangkan kalau daging sapi direbus gitu aja, maka berapa lama daging sapi supaya bisa lunak? Kira-kira berapa lama waktunya? 1 jam, bahkan sampai 2 jam ngerebusnya, tidak. Tapi bayangkan kalau daging sapi sebentar aja terkena dengan enzim bromelain pada nanas, maka apa yang terjadi? Kemudian terkena enzim protease pada daun nangka, kemudian terkena enzim protease dari daun pepaya, apa yang terjadi? Langsung lunak. Padahal kita cuma ngebungkusnya cuma 5-10 menit, ya enggak? Ini ngerebus gitu kan sampai sejam 2 jam sekali dimakan gitu kan, tetap aja anak patah gigi. Nah, itulah peran dari enzim. Enzim itu mempercepat reaksi. Jadi mikroba rumen itu juga memiliki enzim yang luar biasa yang dapat merubah bahan-bahan organik jauh lebih cepat dari tanpa menggunakan enzim. Bagi yang di sini termasuk panitia, maka silakan jangan sampai rumennya terbuang. Karena itu senjata yang luar biasa untuk pertanian, senjata luar biasa untuk kesuburan tanah, maka jangan sampai itu kita biarkan terbuang. Semuanya kita ambil, jadikan bermanfaat untuk kesuburan tanah pertanian kita. Bagaimana cara menggunakan kotoran kelelawar, bahkan bagaimana caranya menggunakan kotoran walet? Ya enggak? Nah, kan mirip-mirip, ya enggak? Jadi Bapak Ibu semuanya, kotoran kelelawar disebut juga dengan istilah guano. Jadi kotoran kelelawar itu tinggi akan unsur hara namanya fosfor. Dan kalau kita mau menggunakan yang namanya fosfor atau pupuk yang ada kandungan fosfor yang biasa susah larutnya, itu kapan? Saat perawatan atau sebelum tanam? Sebelum tanam, maka perlakuannya sama, Pak. Kalau kita mau menggunakan kotoran unggas yang sifatnya tinggi fosfornya, maka sebaiknya diaplikasikan sebelum tanam. Maka sebaiknya pada saat pengolahan tanah pertama silahkan diaplikasikan duluan. Jangan misalnya, oh hari ini kita mau tanam, hari ini kita kasih agak terlambat nanti fosfornya keluar. Yang ada malah tanaman kena bakteri. Makanya kan kadang ketika kotoran unggas terbang, itu kan kemudian kita sebar ke lahan, kenapa aja tanamanku malah karena lebih baik? Kemudian malah kena penyakit. Nah, di situ penyebabnya. Karena baru dirombak oleh mikroorganisme di tanah, sementara ketika kita masukkan ke tanah, tanaman sudah mau cari makan. Nah, itu yang jadi penyebab. Maka bahan pian kalau memang mau menggunakan kotoran kelelawar, kotoran walet, maka silakan diaplikasikan paling tidak 1 bulan atau 30 hari sebelum kita melakukan penanaman. Air kolam ikan kandungannya apa? Jadi Bapak Ibu semuanya, setiap hari kita pasti ngasih makan ikan. Pakai apa? Pakai bama. Dan ulun tanya ke pian-pian seberataan, yang namanya makanan banyak kemakan semua enggak? Pasti ada yang tidak
termakan, maka yang tidak termakan tersebut lama-lama kemudian turun dan nanti nutrisinya akan tersebar di dalam air kolam. Makanya pada dasarnya penelitian yang namanya air kolam ikan itu mengandung nitrogen dan juga fosfor yang tinggi. Kenapa? Yaitu tadi dari bama yang tidak termakan. Maka silahkan daripada misalnya pian-pian di sini ganti banyunya, kan kadang kita ganti banyu nih ya kadang. Ganti banyu, daripada ganti bajunya dibuang gitu aja, mending diminta untuk siramkan ke tanaman. Dan lagi Bapak Ibu semuanya, yang namanya air kolam ikan mengandung satu bakteri namanya Cyanococcosis. Apa itu Cyanococcosis? Itu bakteri yang disebut dengan PSB atau bakteri fotosintesis. Makanya nanti ketika bakteri fotosintesis ini aktif, lama-kelamaan airnya jadi merah. Maka daripada terbuang gitu aja, mending kita gunakan untuk nutrisi buat tanaman kita. Jadi kandungannya itu pertama tadi kan nitrogen dan juga fosfor yang tinggi. Yang kedua memiliki kandungan namanya bakteri fotosintesis. Nah kayak gitu. Dan bulan depan kemungkinan ulun kada kau umpan. Ulun bulan depan insya Allah cuti. Jadi cuti boleh ke kampung bini. Makanya ibu-ibu tadi nyambet Malang Melintang, karena Malang anunya ulun jakanya bini ulun Bandung, ulun kada hendak Malang Melintang, Bandung Melintang.